Nah, adapun dalam pengantar ini, apabila data sudah dikumpulkan, yaitu pendaftaran pertanyaan sudah diisi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sudah memperoleh jawaban, ataupun pengamatan dan observasi sudah dilakukan, maka diperoleh data berupa data mentah yaitu raw data. Nah, data mentah ini adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Adapun pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Di sini juga dijelaskan tentang data atau angka ringkasan. Data atau angka ringkasan dapat berupa jumlah atau total, proporsi, presentasi, rata-rata, dan juga sebagainya. Nah, adapun tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau secara kelompok, bukan satu persatu secara individu. Misalnya, beberapa jumlah penduduk Indonesia, beberapa jumlah mahasiswa, atau berupa rata-rata konsumsi susu per kapita per tahunnya. Ataupun juga bisa beberapa rata-rata penerimaan karyawan per bulannya, atau beberapa persen tingkat pengangguran di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, dalam metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu pengolahan data secara manual atau manual data processing, dan pengolahan data secara elektronik, electronical data processing. Nah, untuk pemilihan metode tergantung pada seberapa besar data yang akan diolah. Apabila hanya menggunakan sedikit data, maka dapat dilakukan dengan secara manual. Akan tetapi, jika banyak, maka akan lebih baik secara elektronik, misal menggunakan komputer ataupun handphone. Pada bagian ini, kita akan membahas pengolahan data secara manual, khususnya menggunakan tally sheet. Pengolahan secara manual biasanya dilakukan dengan mencatat hasil observasi dalam bentuk daftar list atau tally mark. Contoh 1. Pembuatan tally sheet. Diasumsikan bahwa pada suatu pemilihan gubernur, para pemilih hanya memiliki 3 pilihan pasangan calon, yaitu pasangan AB nomor urut 1, pasangan CD nomor urut 2, dan pasangan EF nomor urut 3. Jika jumlah suara yang masuk adalah sebanyak 50 orang, maka pencatatan dapat dilakukan seperti berikut. Untuk pasangan nomor 1, tali yang tercatat adalah 4 kelompok, 5 garis dan 1 garis tunggal, total 16 suara. Untuk pasangan nomor 2, talinya terdiri dari 4 kelompok, 5 garis, total 20 suara. Dan untuk pasangan nomor 3, terdiri dari 2 kelompok, 5 dan 1 kelompok 4 garis, total 14 suara. Dengan metode ini, kita bisa menghitung secara cepat, sederhana hasil observasi dari data yang masuk. Pada bagian ini, kita akan membahas pengolahan data secara manual. Sebagai contoh, sebuah survei dilakukan terhadap 10 perusahaan di daerah A yang dipilih secara acak. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah, rata-rata modal, serta persentase perusahaan yang memiliki modal di bawah nilai tertentu. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut dalam satuan juta rupiah: 50, 40, 70, 60, 30, 100, 120, 80, 110, dan 90. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah rata-rata modal serta persentase perusahaan dengan modal kurang dari 100 juta rupiah. Selanjutnya, kita bahas tentang pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data dengan bantuan komputer memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat menangani jumlah input yang sangat besar, cocok untuk proyek yang bersifat repetitif, diinginkan dan diperlukan kecepatan tinggi dalam pengolahan, diperlukan ketetapan yang lebih besar, mampu mengolah hal-hal kompleks dengan bantuan perangkat lunak. Beberapa contoh program statistik yang umum digunakan adalah Minitab, SAS, SPS, dan Siasat. Saat ini, program-program ini telah berkembang dengan sangat cepat. Oke, di sini ada penyajian data. Menurut Supranto pada tahun 2000, data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah saja,
tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel ataupun grafik dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti daripada disajikan dalam bentuk kata-kata saja. Jadi, kesimpulan menurut pernyataan Supranto tadi, bahwasanya penting untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik, supaya data tersebut lebih cepat ditangkap dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Oke, selanjutnya di sini ada penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori atau susunan data yang ditampilkan dalam format baris dan kolom yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami. Misalnya, berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, dan lain-lainnya. Ada berbagai bentuk tabel yang dikenal, yaitu 1. Ada tabel satu arah atau one-way table. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya menampilkan keterangan mengenai satu hal, golongan, kelompok, atau satu karakteristik saja. Lalu, ada tabel dua arah atau two-way table. Tabel dua arah adalah tabel yang menampilkan hubungan antara dua karakteristik atau variabel yang berbeda secara bersamaan. Lalu ada tabel tiga arah atau three-way table. Tabel tiga arah adalah tabel yang menampilkan hubungan antara tiga karakteristik atau variabel secara bersamaan. Tabel ini merupakan pengembangan dari tabel dua arah dan memungkinkan analisis yang lebih kompleks untuk melihat interaksi antara tiga variabel. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain ada menetapkan judul dari tabel atau grafik dengan singkat dan jelas, sehingga yang membaca dapat dengan mudah menginterpretasikan atau menggambarkan tujuan dari penyajian data tersebut. Jadi, judul tabel maupun grafik harus jelas sehingga yang membaca dapat dengan mudah menggambarkan tujuan dari data tersebut. Lalu, cantumkan sumber data secara benar dengan maksud agar para pembaca dapat meyakini keabsahan data yang disajikan. Nah, mencantumkan sumber data itu juga sangat penting ya, agar yang membaca tidak meragukan keabsahan dari data yang disajikan. Oke, di sini selanjutnya ada bagian-bagian dari tabel. Yang pertama ada judul tabel. Memuat nomor tabel dan judul tabel dibuat secara singkat dan jelas. Jadi, judul tabel ini merupakan judul tabel dari data yang akan disajikan dan harus dibuat secara singkat dan jelas. Lalu, ada judul kolom. Memuat keterangan termasuk unit dibuat ringkas. Jika ada penjumlahan data dalam baris dimuat pada kolom terakhir. Bila jumlah kolom banyak dapat diberi nomor, ditambahkan unit ukuran seperti rupiah, sentimeter, persen, dan lain-lain. Lalu ketiga ada badan tabel. Memuat data. Data dapat dikelompok-kelompokkan. Penjumlahan data dalam kolom dimuat pada baris paling bawah. Jadi, badan tabel ini yang berisi data yang dapat dikelompokkan dengan garis paling bawah biasanya berupa penjumlahan data. Lalu ada kaki tabel. Keterangan-keterangan tambahan seperti sumber data, yaitu keterangan dari mana data itu dikutip atau diambil. Lalu ada keterangan di bawah atau footnote. Dapat disertakan untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel jika diperlukan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penyusunan tabel. Ada judul tabel dengan judul tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung 6 pada tahun 2008. Lalu ada judul kolom seperti nomor, tingkat pendidikan, jumlah orang, dan presentasi.
Lalu ada badan tabel yang berisi data-data yang dapat dikelompokkan. Ada juga kaki tabel yang berisi sumber data yang diambil dari monografi Kelurahan Kampung 6 pada tahun 2008. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang tabel satu arah atau yang bisa disebut juga dengan on the way tabel, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya produksi kedelai menurut jenis varietas yang ditanamnya. Nah, pada tabel di sini kita hanya difokuskan untuk melihat produksinya saja, tidak terfokus pada jenis ataupun kualitas kedelainya. Nah, adapun pada tabel dua arah ini atau yang disebut dengan two-way tabel, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Tidak jauh berbeda dari tabel pertama. Kalau tabel kedua ini menjelaskan dua karakteristik, kalau tabel pertama hanya menjelaskan satu karakteristik. Nah, contoh pada tabel kedua ini yaitu data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panennya. Nah, pada tabel tiga arah ini tidak jauh berbeda dari tabel 1 dan 2-nya. Nah, tabel tiga arah ini juga disebut dengan three-way tabel. Nah, yaitu sesuai dengan namanya, tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalnya, data hasil pengamatan produksi kedelai menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanahnya, sesuai dengan tabel yang ada pada contoh. Lalu di sini ada grafik atau diagram. Terdapat beberapa penyajian data dengan menggunakan tampilan grafik atau diagram. Penyajian dalam bentuk gambar dapat memudahkan pengambilan kesimpulan dengan cepat. Lalu ada berbagai bentuk grafik yang dikenal, yaitu seperti grafik garis, grafik batangan, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Oke, selanjutnya di sini ada poligon. Definisi dari poligon ini merupakan grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Jadi, tujuan dari poligon ini yaitu untuk menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Lalu di sini ada contoh tabel dan contoh grafiknya. Kita akan langsung saja ke pembahasan contoh grafiknya. Untuk membuat grafik seperti ini diperlukan terlebih dahulu tabel seperti yang ada di contoh PowerPoint ini. Selanjutnya kita membuat garis vertikal dan horizontal, yang dimana garis vertikal yang akan diisi oleh frekuensi dan garis horizontal yang akan diisi oleh nilai tengah interval atau nilai tengah kelas. Kemudian kita tinggal memasukkannya ke dalam grafik ini. Seperti contoh, pada nilai 231,5 berada di jumlah frekuensi 2. Pada nilai 375,5 berada di frekuensi 5. Dan seterusnya. Nah, semakin besar jumlah frekuensinya, maka garis penghubungnya akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika jumlah frekuensinya semakin kecil, maka garis penghubungnya akan semakin menurun. Di sini kita akan menjelaskan tentang kurva Ogive. Apa itu kurva Ogive? Kurva Ogive adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, pada contoh di sini tertulis interval, tepi kelas, frekuensi lebih dari, dan frekuensi kurang dari. Nah, adapun pada tepi kelas pada angka 159,5, dari mana didapatkan jumlah tersebut? Jumlah tersebut dilihat dari interval paling kiri. Nah, seperti pada angka 160, 304, 448, dan seterusnya, itu adalah interval paling kiri. Nah, adapun interval kanan yaitu yang 303, 447, 591, dan seterusnya. Nah, dari mana kita mendapatkan jumlah 159,5 atau lebih tepatnya tepi kelas? Bisa dilihat dari data interval paling kiri, 160 dikurangi 0,5. Jadi semua data interval paling kiri dikurangi 0,5 itu adalah hasil untuk tepi kelas. 160 dikurangi 0,5 yaitu menghasilkan 159,5. Nah, adapun cara menghasilkan frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari,
dapat dilihat dengan frekuensi intervalnya. Nah, pada gambar di sini kita akan melihat tentang kurva Ogilvy. Nah, di sini ada dua garis besar, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal menggambarkan tepi kelas interval harga saham, dan garis vertikal menggambarkan tentang frekuensi kumulatif. Nah, pada garis horizontal, ada tepi kelas interval saham, yaitu angka 159,5, 305,5, dan seterusnya. Kita akan membahas tentang histogram, yang merupakan salah satu cara penyajian data dalam bentuk grafik. Histogram adalah grafik yang berbentuk balok. Sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan tepi kelas, sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan frekuensi dari setiap kelas. Contoh data histogram. Tabel di bawah ini menunjukkan interval harga saham dan frekuensinya. Interval 159,5 hingga 303,5 memiliki frekuensi sebanyak 2. Interval 303,5 hingga 447,5 memiliki frekuensi sebanyak 5. Interval 447,5 hingga 591,5 memiliki frekuensi tertinggi yaitu 9. Interval 591,5 hingga 735,5 memiliki frekuensi 3. Dan terakhir, interval 735,5 hingga 878,5 memiliki frekuensi 1. Grafik di sebelah kanan menggambarkan data tersebut dalam bentuk balok-balok vertikal yang memudahkan kita untuk melihat penyebaran dan pola data dengan cepat. Dengan menggunakan histogram, kita dapat mengetahui dengan jelas kelas mana yang paling banyak datanya, serta melihat sebaran dari data secara menyeluruh. Kita lanjut ke jenis grafik berikutnya, yaitu grafik gambar atau disebut juga pictogram chart. Grafik ini disajikan dalam bentuk gambar di dalam bidang koordinat XY. Data dinyatakan dengan gambar-gambar memiliki ciri khas untuk menunjukkan suatu karakteristik. Misalnya, jika kita ingin menunjukkan jumlah penduduk pada beberapa tahun tertentu, maka setiap gambar orang bisa mewakili sejumlah orang. Jadi setiap simbol gambar mewakili jumlah tertentu yang dapat membantu pembaca memahami data secara visual dan intuitif. Grafik jenis ini sangat cocok digunakan untuk penyajian data sederhana yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum, termasuk anak-anak. Penyajian data kualitatif. Setelah data terkumpul, biasanya hal pertama yang ingin kita ketahui adalah nilai variabel apa yang telah diukur dan seberapa sering nilai-nilai tersebut terjadi. Jika data kualitatif artinya berupa kategori atau kualitas, maka tabel statistika yang digunakan adalah daftar kategori beserta jumlah atau frekuensi kemunculannya. Beberapa ukuran yang sering digunakan antara lain frekuensi, yaitu banyaknya kejadian pada masing-masing kategori; frekuensi relatif, yaitu proporsi frekuensi terhadap total keseluruhan; persentase, yaitu frekuensi dalam bentuk persen dan total. Selain menggunakan tabel statistik, data kualitatif juga bisa disajikan dalam bentuk pie chart atau bar chart agar distribusi kategori bisa terlihat lebih jelas dan menarik secara visual.